Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terendam banjir setinggi 2 meter, Jalan Nasional Lintas Selatan yang menghubungkan Kabupaten Cilacap dan Pangandaran terputus. Tragis, selama 4 tahun seorang ayah di kota Semarang tega mencabuli putri tirinya sejak korban duduk di bangku SD hingga SMP. Perampok pengusaha salon dan rias pengantin di Kabupaten Pekalongan ditangkap. Pelaku ternyata kekasih korban. Hanya gara-gara tidak diberikan uang, seorang suami di Boyolali tega menganiaya istrinya hingga tewas. Dari reka ulang terungkap, korban tewas karena mulutnya disumpal dan dibekap celana dalam korban. Ratusan warga mengikuti proses reka ulang kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Kembang, Kecamatan Geladang Sari, Kabupaten Boyolali, Rabu siang. Polres Boyolali menjaga ketat tersangka Tarman untuk menjaga kemarahan warga. Tersangka Tarman memperagakan 28 adegan, diawali dengan kedatangan tersangka ke rumah korban Suyatmi, yang tak lain adalah istri tersangka sendiri. Korban membukakan pintu. Pada salah satu adegan di dalam rumah terungkap, tersangka menganiaya istrinya hingga tewas dengan cara menyumpal dan membekap mulut korban menggunakan pakaian dalam korban sendiri. Dari reka ulang terungkap, kekerasan yang berujung kematian korban dipicu masalah sepele. Tersangka kesal hanya karena tidak dipinjami uang. Reka ulang dilakukan untuk melengkapi berkas perkara tersangka sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Untuk sampai saat ini sudah sesuai dengan BAP yang kita laksanakan. Dan untuk motifnya, jadi yang bersangkutan ini, tersangka ini, dia ingin meminjam uang kepada si korban. Tetapi korban tidak memberikan sehingga terjadilah kasus KDRT ini. Usai rekonstruksi, polisi bergegas membawa tersangka dengan mobil tahanan. KDRT yang dilakukan Tarman terjadi pada 13 Oktober yang lalu. Tarman dan Suyatmi diketahui baru menikah selama 1 tahun. Sebelumnya mereka berstatus duda dan janda. Tersangka menyerahkan diri kepada polisi beberapa saat setelah menghabisi nyawa istrinya. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Pelaku perampokan disertai penganiayaan pengusaha salon di Pekalongan akhirnya ditangkap polisi. Pelaku ternyata kekasih korban. Kurang dari 24 jam, Satreskrim Polres Pekalongan mengungkap kasus perampokan disertai penganiayaan pengusaha salon. Pelaku bernama Dul Fatah digelandang masuk ke markas Polres Pekalongan. Dul Fatah merupakan kekasih atau teman dekat korban Yusriani. Mereka sudah menjalin hubungan asmara selama 6 bulan terakhir. Pelaku ditangkap di rumah kekasihnya yang lain di wilayah Kajen, Kabupaten Pekalongan. Ia membunuh korban untuk menguasai harta benda milik korban. Kebutuhan. Hah? Kebutuhan. Kebutuhan. Ingin bikin HP-nya. HP apa motor? Awalnya HP ya. Terus? Cuma pas kebetulan setelah saya pukul, HP nggak ada di kantong. Keluarga berdatangan, saya panik. Saya ambil motor, pas kebetulan kuncinya ada di motornya. Dan juga pelaku kami masih lakukan pengembangan dugaan sementara bahwasanya pelaku ini ingin mengambil kendaraan korban milik korban. Usai menganiaya korban, pelaku mencuri telepon genggam dan sepeda motor korban. Kondisi korban saat ini tengah mulai membaik dan dirawat di Rumah Sakit Islam Pekajangan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan. Beralih ke informasi lain, seorang ayah di kota Solo tega mencabuli putri tirinya yang masih duduk di bangku SMA. Tersangka pura-pura mengecek keperawanan korban lantaran sebelumnya sempat memergoki korban berduaan dengan pacarnya.
Kasus pencabulan yang dilakukan oleh FCH terhadap putri tirinya yang duduk di bangku SMA terbongkar atas laporan paman korban. Korban tidak kuat lagi sehingga berani mengadu kepada pamannya bila telah dicabuli ayah tirinya pada bulan Juli yang lalu. Dalam gelar perkara yang digelar Rabu siang terungkap pelaku mencabuli putri tirinya sebanyak 2 kali pada bulan Juli yang lalu. Pada saat itu, korban tidak berdaya karena ibu kandungnya sedang tidak di rumah. Pelaku pura-pura mengecek keperawanan korban lantaran dipergoki berduaan dengan kekasihnya. FCH menanyai ataupun meminta keterangan dari anaknya dengan alibi bahwa telah terjadi tindakan asusila atau menginterogasi anaknya apakah pernah berhubungan intim atau tindakan asusila dengan pacar. Tidak. Dari hal tersebut, dari jawaban tidak tersebut, dengan alibi lain bahwa ingin membuktikan bahwa betul-betul anaknya belum pernah berhubungan dengan pacarnya, terjadilah tindakan persetubuhan. Polisi menyita pakaian korban sebagai barang bukti. Tersangka dijerat pasal 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak hingga terancam pidana penjara 15 tahun. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Pencabulan terhadap anak tiri juga terjadi di Kota Semarang. Bahkan pelaku mencabuli korban selama 4 tahun sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Seperti di Kota Solo, pencabulan berlangsung saat ibu kandung korban tidak berada di rumah. Sepandai-pandainya bangkai ditutupi baunya, tetap tercium juga. Pepatah lama ini cukup menggambarkan perilaku ayah tiri berinisial R. Selama 4 tahun, ia pandai menyembunyikan perbuatan bejatnya, mencabuli putri tirinya, yang saat itu berusia 15 tahun. Bau busuk ulah R terbongkar atas keberanian korban. Karena tak kuat lagi, ia akhirnya mengadu tindakan bejat sang ayah tiri kepada guru di sekolahnya. Pihak sekolah mendampingi korban sehingga berani mengadu ke pihak keluarga dan akhirnya keluarga melapor ke polisi sehingga pelaku ditangkap. Pencabulan terhadap korban berlangsung sangat lama, 4 tahun. Sejak korban duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar hingga korban duduk di bangku kelas 3 SMP. Pelaku melancarkan aksinya saat ibu kandung korban tidak di rumah sehingga korban tidak bisa melawan. Bahkan dari pengakuan tersangka, pencabulan sudah berlangsung jauh sebelum pelaku menikah secara resmi dengan ibu kandung korban tahun 2018 yang lalu. Hal ini sudah dilakukan oleh tersangka dari korban umur 11 tahun. Dari korban umur 11 tahun dilakukan apabila ibunya sedang tidak ada di rumah. Dilakukan di rumahnya sendiri. Akibat ulah bejat tersangka, korban mengalami trauma berat sehingga kini didampingi tim perlindungan anak dan perempuan Polres Tabes Semarang. Polisi menjerat tersangka dengan hukuman berat maksimal 15 tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ya, sebuah masjid di wilayah Kemalang, Klaten kerap menjadi sasaran aksi pencurian. Namun pelaku tak kunjung ditangkap setelah kotak amal dicuri. Kali ini amplifier atau pengeras suara masjid yang dicuri maling. Dari video amatir yang diunggah akun Instagram grup Kabar Klaten, pelaku masuk melalui pintu samping masjid pada Rabu kemarin. Melihat situasi aman, pelaku bergegas masuk masjid lalu mencuri pengeras suara masjid. Akibat kehilangan pengeras suara masjid, menderita kerugian lebih dari 3 juta rupiah. Takmir masjid mengatakan pencurian ini merupakan kali kedua. Pada Juli lalu, kotak infak masjid juga dibobol maling, namun hingga kini polisi tak kunjung menangkap pelaku. Masuknya itu sekitar jam 15-13 menit. Masuk, gelar sajadah, keluar lagi mungkin melihat suasana gitu. Terus masuk lagi, masuk ke ruang amplifier itu. Itu ya sekitar 5 menit ada ngambilnya. Terus sementara tadi di TKP itu hanya 1 buah
amplifier. Kerugian kurang lebih